Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas nikmat suasana yang nyaman di lingkungan kita, yang saat ini beberapa saudara kita sedang mengalami kebanjiran seperti yang terjadi di Demak dan sekitarnya. Barangkali doa Bapak Ibu yang sedang berpuasa adalah doa yang mustajab, maka dalam kesempatan-kesempatan yang mustajab seperti menjelang berbuka dan kesempatan yang lainnya, jangan lupa Anda doakan saudara-saudara kita yang sekarang sedang dilanda musibah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah taala menyelamatkan kaum muslimin dan menjadikan bencana yang sedang mereka alami segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Bulughul Maram. Insyaallah yang akan kita baca adalah hadis nomor 407. Masih di bab tentang salat jamaah dan imamah. Salat jamaah dan bagaimana adab ketika menjadi imam. Di hadis ini nanti kita akan mendengarkan sebuah kisah yang disampaikan oleh Zaid bin Thabit, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat berjamaah ketika malam hari bersama para sahabat. An Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu beliau menceritakan, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khujratan bi khasafah fasalla fiha fatatabba'a ilaihi rijalun wa ja'u yusalluna bi salatihi ila akhir al-hadits wa fihi afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah, muttafaqun alaih. Zaid bin Thabit bercerita, Nabi sallallahu alaihi wasallam mematok sebuah wilayah, atau beliau bertahan di sebuah wilayah, hujratan yang ada di masjid, bi khasafatin dengan beliau pasang tikar, fasalla fiha lalu beliau salat di situ, fatatabba'a ilaihi rijalun kemudian ada beberapa orang yang mengikuti beliau, waja'u yusalluna bi salatihi mereka berdatangan untuk salat bermakmum dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Hafidz tidak menyebutkan hadis ini dengan lengkap, beliau cantumkan al-hadis sampai akhir hadis. Wa fihi, dan dalam cuplikan hadis itu di bagian akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Salatnya seseorang yang paling afdal adalah dilakukan di rumahnya kecuali salat wajib. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebelum kita berbicara tentang pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, terlebih dahulu kita akan membacakan versi lengkap dari hadis ini, karena di Bulughul Maram tidak disebutkan dalam versi lengkap. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalur Salim bin Abi Nadhr. Beliau adalah mantan budaknya Umar bin Ubaidillah. Dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Zaid bin Thabit bercerita, ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hujairatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkapling satu tempat yang ada di masjid. Hujairah bentuk tasghir, isim tasghir, bentuk yang menunjukkan makna kecil untuk kata hujrah. Seperti Hasan, maka Hasan kecil dalam bahasa Arab Husain. Kemudian Fasil, maka Fasil kecil Faisal, dan yang lainnya. Sehingga ada bentuk tasghir dalam bahasa Arab. Di sini dinyatakan ihtajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hujairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkapling satu wilayah kecil.
dengan beliau taruh khasafah au hasir. Khasafah au hasir maknanya sama, yaitu tikar yang terbuat dari anyaman, bisa bentuknya daun kurma atau yang lainnya. Fa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fiha, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di tikar itu. Fatatabba ilaihi rijalun, kemudian ada beberapa orang yang menjadi makmum di belakang beliau. Waja'u yusalluna bi salatihi, dan mereka salat menjadi makmum dengan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ja'u lailatan, kemudian di malam berikutnya mereka datang lagi. Fa hadaru, mereka hadir. Wa abta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak keluar dari rumah beliau. Falam yakhruj ilaihim, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Farafa'u aswatahum, akhirnya mereka mengeluarkan suara keras. Wa hasabul bab, bahkan sampai melempari pintu dengan kerikil. Pintu rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempari dengan kerikil. Fa kharaja ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdiban, lalu keluarlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau marah. Faqala lahum, kemudian beliau menyampaikan kepada mereka, mazala bikum sani'ukum hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum. Apa yang terjadi pada kalian? Mazala bikum sani'ukum, saya khawatir kalau ini terus-terusan kalian lakukan, hatta dhanantu annahu sayuktabu alaikum, nanti diwajibkan bagi kalian. Fa alaikum bis salati fi buyutikum, lakukanlah salat di rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i fi baitihi illa al maktubah, karena salat seseorang yang terbaik adalah yang dikerjakan di rumahnya kecuali salat wajib. Hadza lafdzu muslimin, dan ini merupakan lafaz Muslim yang lebih dekat dengan apa yang disebutkan dalam Bulughul Maram. Tayyib. Dan kalau kita lihat dohir hadis ini mirip seperti yang diceritakan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu. Berarti kalau itu adalah seperti hadisnya Abu Dzar, maka menceritakan tentang tarawihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah di belakang Allah Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat tarawih secara berjamaah hanya selama 3 malam. Di malam 25, malam 27 dan malam 29. Setelah itu beliau tidak keluar, dan semuanya di malam ganjil. Pada waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di malam yang pertama, berkumpullah para sahabat menjadi makmum beliau, tapi jumlahnya tidak banyak. Akhirnya berita itu menjadi viral di kota Madinah. Lalu di malam berikutnya mereka kumpul lebih banyak sampai Masjid Nabawi penuh. Kemudian berita itu semakin viral. Akhirnya di malam yang ke-29 mereka kumpul dengan jumlah lebih banyak lagi. Di malam hari Ramadan mereka menunggu datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ngimami salat seperti malam sebelumnya. Tapi kali ini Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Beliau bukannya tidur, tapi beliau salat di dalam rumah dan beliau tidak keluar rumah. Maka para sahabat ramai, mereka nunggu lama, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Dan di bagian inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan kepada mereka. Kenapa beliau tidak keluar? Karena beliau khawatir nanti qiyamul lail secara berjamaah diwajibkan. Sebab sepanjang beliau masih hidup, masih sangat memungkinkan terjadi perubahan wahyu. Yang sebelumnya tidak wajib bisa menjadi wajib, yang sebelumnya wajib jadi sunnah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan salah satu di antara perbuatan yang dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan sunnah bisa jadi wajib apabila itu dikerjakan keseluruhan kaum muslimin secara rutin. Ketika dikerjakan oleh kaum muslimin secara keseluruhan dan itu dirutinkan, maka sangat berpeluang besar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang beliau kepada umatnya, beliau tidak ingin ibadah ini menjadi wajib.
Karena kalau ibadah ini menjadi wajib akan sangat memberatkan umatnya. Dari sinilah kita bisa lihat betapa Rasulullah SAW adalah Nabiur Rahmah, Nabi yang sangat kasih sayang kepada umatnya, sehingga beliau SAW tidak ingin ada tambahan beban kepada umatnya berupa kewajiban syariat. Maka jika kita lihat semangat syariat, di mana syariat itu mengajarkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan adanya kesulitan dalam masalah agama. Allah juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan dan Allah tidak menghendaki kesulitan. Dan ayat yang semisal juga sabda Nabi SAW, beliau tidak ingin ada kewajiban baru yang turun, yang itu justru nanti akan membebani umatnya. Ini menunjukkan bahasanya syariat yang disediakan oleh Nabi Muhammad SAW itu sudah ringan. Syariat yang seperti ini sudah sangat ringan. Sudah? Oleh karena itu jangan ditawar lagi, karena sudah sangat ringan. Dan di saat yang sama jangan diperberat. Dengan apa? Dengan ditambahi amalan yang tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu sudah ideal. Maka ketika ditambahi dengan amal yang tidak disyariatkan, justru itu memperberat, atau bisa jadi itu adalah nambah-nambah yang sifatnya malah ngerusak suasana. Karena itulah para ulama mengatakan hukum asal nazar itu dilarang. Hukum asal nazar itu dilarang. Meskipun kalau sudah terlanjur nazar wajib dilaksanakan. Sebab nazar itu definisinya adalah ilzamun nafsi bil ibadati ma lam yalzam. Seseorang mewajibkan dirinya sendiri untuk melakukan ibadah yang hukum asalnya tidak wajib. Kewajiban syariat itu sudah banyak. Kamu cukup laksanakan yang ada, jangan dikurangi. Tingkatkan kualitas dan silahkan ditambahi dengan amal sunnah. Maka jangan tambahi dengan nazar. Yang nazar ini justru nambah-nambahi beban bagi diri kita yang hukum asalnya tidak wajib. Baik. Oleh karena itu, syariat yang demikian ideal, di sana ada penyimpangan yang terjadi pada masyarakat. Ada ekstrim kanan, ada ekstrim kiri. Bentuk ekstrim kanan adalah yang sudah ideal ini ditambah-tambahi dengan rajin nazar atau ditambah-tambahi dengan aneka perbuatan yang tidak ada panduannya. Sebaliknya ada yang ekstrem kiri, sehingga dia jarang sholat ke masjid 5 waktu. Ketika diminta untuk berjamaah, dia nggak mau jamaah. Kata dia, wong dikasih keringanan kok nggak diambil. Keringanan gimana? Kamu ini meremehkan. Karena mengurangi tugas itu bukan mengambil keringanan, tapi meremehkan apa yang sudah ringan. Seorang dosen ngasih tugas kepada mahasiswa, kamu cukup studi literatur di perpustakaan kampus. Ya? Lalu ada mahasiswa yang studi literatur di perpustakaan fakultas. Padahal kan nyuruhnya di mana? Perpustakaan kampus, yang mungkin ukurannya lebih gede daripada perpustakaan fakultas. Bahkan ada yang cuma studi literatur di perpustakaan jurusan. Sebaliknya ada mahasiswa yang studi literatur lintas universitas. Dia nyari perpustakaan ini, nanti di perpustakaan kampus yang lain, di universitas yang lain. Ini yang satu membebani, yang satu mengurangi. Ada salah satu kawan saya yang cerita, saya punya teman, dulunya dia miskin, rajin ibadah. Begitu dia kaya, Jumatan kadang ditinggalkan. Lalu dia bilang, lo kan bisa diganti dengan sholat duhur, dikasih keringanan kok nggak diambil. Ya kamu kalau wajib Jumatan sholat duhur, ya batal sholat duhurmu, sengaja sholat duhur. Ini bukan mengambil keringanan, ini meremehkan. Sehingga kalau sudah sampai pada tingkatan batas bawah dilanggar, ini meremehkan. Dan jangan beralasan mengambil keringanan, karena tingkatan meremehkan itu bukan mengambil keringanan, mengurangi. Mengambil keringanan itu masih di rentang yang diizinkan. Melebihi batas atas, gulu dalam ibadah,
kurang dari batas bawah, al-jafa, meremehkan dalam ibadah. Dan dua-duanya penyakit. Terus yang benar gimana Pak? Anda silahkan beribadah di rentang batas atas dan bawah. Bagian inilah rentang yang ideal. Kalau selalu bisa di rentang atas, walhamdulillah, berarti ibadahnya terjaga maksimal. Kalaupun futur, mengalami malas, maka jangan sampai keluar dari batas bawah. Kalau dia keluar dari batas bawah, masuk kategori al-jafa. Sehingga sebagian orang karena sibuk dengan urusan dunia, sampai kadang sholat subuh ditinggalkan, kadang kemudian sholat subuh mepet-mepet akhir, dan seterusnya. Loh, katanya sholat jamaah itu tidak wajib. Baik, sebutkan satu ulama yang mengatakan sholat jamaah tidak dianjurkan. Gak ada. Adanya antara fardu kifayah, wajib ain, atau sunnah muakkadah, sangat ditekankan. Kalau yang mengatakan tidak dianjurkan itu tidak ada. Sekarang kamu timbang dalam sholat 5 waktu yang kamu lakukan sehari-hari itu, berapa kau jamaah, berapa tidak jamaah? Ya jamaah pas di kampus doang mas, pas taraweh sama pas di kampus. Selainnya nggak ada yang jamaah. Lebih dominan tidak jamaah daripada yang jamaah. Kayak ginikah yang disebut menghargai anjuran? Kalau anjuran berarti kan seharusnya lebih dominan dilaksanakan daripada yang ditinggalkan. Jika kita mengambil pendapat bahwa sholat jamaah bagi laki-laki, pendapat yang paling bawah, yang paling ringan adalah sunnah muakkadah. Ada yang mengatakan itu fardu ain, dan ada yang mengatakan fardu kifayah. Baik. Karena itu Rasulullah SAW, beliau tidak ingin memberatkan umatnya dengan adanya tambahan kewajiban. Sampai beliau pernah mengatakan, laula an asyukka ala ummati. Kalimat ini sering beliau sampaikan. Andaikan tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk gosok gigi setiap mau salat. Laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi sebelum salat. Dan pasti kita nggak mungkin sanggup. Coba teman-teman mahasiswa, Anda berangkat ke kampus bawa sikat nggak? Bawa sikat? Tidak. Berarti sebelum duhur tadi nggak sikatan? Sebelum salat duhur tadi sikatan nggak? Ada yang sikatan, ada yang nggak sikatan. Kita berangkat dari tempat kuliah, dari kantor ke masjid, nggak sikatan. Andai kan ini wajib, kita semua sanggup sikat itu Pak. Terus sebelum ke masjid, sikatan dulu, baru berangkat ke masjid. Namun syariat tidak mewajibkan ini. Dan Nabi SAW kenapa tidak wajibkan? Beliau katakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bis-siwak. Andai kan tidak memberatkan umatku, aku perintahkan mereka untuk gosok gigi sebelum sholat. Nabi SAW juga mengatakan, pada waktu beliau menunda pelaksanaan sholat isya sampai tengah malam, lalu beliau baru melaksanakannya ketika tengah malam. Pada posisi beliau melaksanakan tengah malam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil Nabi SAW, mengetok pintu beliau. Ya Rasulullah, laqad naman nisa'u wasibyan. Ya Rasulullah, ibu-ibu dan anak-anak sudah pada tidur. Sementara para sahabat nunggu di masjid, menunggu Rasulullah SAW datang untuk ngimami salat isya. Lalu beliau datang, sementara para sahabat ada yang sudah meletakkan kepala beliau di rangkulan tangan. Mereka merangkul lutut lalu nunduk. Sudah pada tidur. Kemudian Nabi SAW datang, dikumandangkan iqamah, lalu dilakukan salat isya tengah malam. Kemudian beliau mengatakan, wallahi innaha lawaqtuha laula an asyukka ala ummati. Demi Allah, ini waktu salat isya yang sebenarnya kalau tidak memberatkan umatku. Coba andaikan adzan isya jam 12 malam Pak, kira-kira gimana Pak? Setengah 8 aja yang datang cuma dikit, apalagi jam 12 malam. Isya setengah 8 ya. Andaikan di luar Ramadan yang datang berapa orang? 1-2 soft. Itu pas malam Idul Fitri. Padahal malam sebelumnya
banyak. Begitu malam Idul Fitri, sholat pertama yang jadi korban. Sepinya jamaah adalah maghrib takbiran. Sepi jamaahnya. Baik. Nah, jika sudah dibuat ringan seperti ini, kalau masih ada yang nawar, berarti ini bukan mengambil keringanan, tapi apa? Meremehkan. Baik. Mungkin kalau di Jogja suasana seperti ini belum begitu kelihatan. Barangkali teman-teman mahasiswa Anda ada yang kerja di Jakarta. Keluar kantor jam 5, ikut kendaraan antar jemput sampai rumah jam 8. Dan itu terjadi 5 hari dalam sepekan. Mulai Senin sampai Jumat. Setiap hari seperti itu. Akhirnya mereka itu bingung. Pak, kita itu nggak pernah bisa melaksanakan sholat maghrib tepat waktu. Maghrib tepat waktu nggak pernah. Terus gimana, Mak? Ya, sholat yang kita lakukan tepat waktu itu duhur, asar, isya, subuh. Waktu papat. Kalau di daerah NTB kan ada waktu telu ya. Sebagian orang Jakarta jadi waktu papat. Subuh, duhur, asar, isya. Maghribnya hilang. Di mana maghribnya? Di jalan. Bis antar jemput disuruh minggir nggak mau karena mereka juga punya target, pokoknya harus segera sampai. Akhirnya sholat maghrib sering jadi korban. Terus mereka jamak takhir maghrib, isya. Jamak takhir kalau sesekali, sehari 2 hari mungkin. Tapi kalau 5 hari, ini bukan jamak takhir lagi, Pak. Geser waktu jadinya. Terus gimana, Pak? Ya, Anda harus sediakan sholat maghrib sebelum masuk waktu isya. Caranya, ya wallahu a'lam. Gimana caranya? Pokoknya maghrib harus dikerjakan. Bisa gunakan kendaraan pribadi, sehingga keluar kantor, nanti jalan sebentar, mampir masjid maghrib, terus setelah itu lanjutkan perjalanan untuk pulang. Sampai di rumah jam 8, Anda bisa sholat isya. Jika memungkinkan demikian, itu harus dilakukan. Jangan sampai waktu sholat hilang hanya gara-gara pekerjaan. Baik, ini fenomena yang ada di masyarakat berkaitan dengan orang yang offside. Ada yang melebihi batas sehingga dia bersikap ghulu, ada yang di bawah batas sehingga dia melakukan praktek al-jafa, meremehkan aturan yang sudah ada. Selanjutnya, dalam hadis ini terdapat dalil terkadang seseorang diperbolehkan untuk ngapling tempat di masjid jika di situ ada kebutuhan untuk ibadah atau untuk istirahat. Meskipun hukum asalnya nggak boleh jika dia sifatnya permanen. Misal masang sajadah di belakang imam. Saya itu orangnya pergi. Begitu mau iqamah datang. Sebelum Jumatan dia pasang sajadah, terus pergi. Ketika khatib sudah berdoa, dia baru datang. Nah, kayak gini tidak boleh. Karena masjid itu semuanya punya hak untuk menempati di semua posisi yang ada. Kecuali jika di sana ada maslahat. Kalau memang di sana ada maslahat, silahkan. Contoh ya, ini mohon maaf, yang boleh menempati posisi ini hanya naibnya imam. Ada imam, ada naibnya imam. Dan naib imam ini ditunjuk oleh takmir. Tujuannya apa? Nanti kalau imamnya batal, dia gantiin. Kamu bisa, Bang? Yang lain kan tidak bisa. Makanya ini tempat khusus. Seperti yang ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Itu di belakang imam orang-orang khusus. Jadi kalau imamnya batal atau salah baca, maka yang membenarkan siapa? Orang-orang yang di belakangnya, naib-naibnya ini. Dan naibnya ini tim, bisa ada 5 orang atau 4 orang. Tujuannya untuk mengingatkan imam, sehingga dia juga punya tugas menjaga sholatnya imam, jangan sampai salah jumlah rakaat, jangan sampai ada yang lupa, dan jangan sampai salah ketika baca Al-Quran. Berat ini tugasnya. Sudah? Suatu ketika, ini ada kisah ya, ada soft depan yang kosong,
Tiba-tiba ada orang yang sudah sepuh ya, dia melipir terus duduk di situ. Oleh petugas Masjidil Haram, beliau disuruh pindah. Kamu nggak boleh di sini. Ini tempatnya para petugas yang berada di belakang imam. Akhirnya beliau pindah. Muter, semuanya sudah terisi. Sebenarnya sudah terisi, duduk lagi di situ. Diusir lagi sama petugas. Tadi sudah dibilang nggak boleh di sini, suruh pergi. Terus muter lagi. Akhirnya ketika petugas lengah, beliau duduk lagi di situ. Nah, kemudian petugasnya makin emosi, orang itu ditarik. Lalu sebelahnya yang kenal dengan orang ini langsung bisiki, tolong tahan, itu Syekh Utsaimin. Kemudian petugasnya langsung mencium beliau dan minta maaf, karena ternyata yang berkali-kali diusir tadi adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, faqihuz zaman, orang yang bergelar faqihnya zaman ini. Sehingga Syekh Utsaimin yang ketika itu diusir. Ternyata yang datang jadi imam adalah Syekh Syuraim dan petugas di belakangnya. Begitu Syekh Syuraim melihat Syekh Utsaimin nggak mau jadi imam, suruh Syekh Utsaimin jadi imam, tapi beliau tidak berkenan. Akhirnya Syekh Syuraim yang tetap jadi imam. Sebuah cuplikan kejadian bahwa ulama tawadhu, beliau tidak menceritakan identitas, tapi orang lain yang menceritakan identitasnya. Dan terkadang ada orang yang nggak kenal, bahkan sampai pada titik menghardik beliau, menyuruh beliau pergi dan seterusnya. Selanjutnya, hadis ini dalil bolehnya jamaah untuk sholat sunnah, terutama sholat sunnah yang disyariatkan untuk berjamaah. Dan intinya bahwa sholat sunnah terbagi menjadi dua. Pertama, sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Contohnya sholat tarawih. Contoh yang lain, sholat witir, masih dalam satu gabungan. Contoh yang lain, jika kita menganggap bahasanya sholat id itu sifatnya sunnah, kemudian sholat gerhana sifatnya sunnah, maka sholat-sholat yang sifatnya insidental ini dianjurkan untuk berjamaah. Sholat id berjamaah, kemudian sholat apa lagi? Sholat gerhana berjamaah, sholat istisqa berjamaah yang sifatnya insidental. Nah, yang kedua, ada sholat sunnah yang tidak dianjurkan berjamaah. Contohnya sholat rawatib. Sehingga nggak boleh misalnya dalam satu masjid, ayo kita qobliyah subuh berjamaah. Imamnya sudah ada di situ, terus dia ngimami 2 rakaat sholat qobliyah subuh. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Nanti jadinya sholat subuh 2 kali. Yang satu qobliyah subuh, yang satu sholat subuh. Sama-sama dilakukan secara berjamaah. Sehingga pada waktu qobliyah subuh mereka lakukan sendiri-sendiri. Kemudian nanti iqamah terus sholat subuh. Karena sholat rawatib hukum asalnya tidak dilaksanakan secara berjamaah. Kemudian sholat lain yang tidak dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat duha. Tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Meskipun untuk yang tidak dianjurkan berjamaah ini boleh sesekali dilakukan berjamaah. Sebagaimana Nabi SAW pernah mendatangi rumahnya Idban bin Malik, dan ketika itu di waktu duha, lalu Nabi SAW salat 2 rakaat di rumahnya Idban, dan di belakangnya ada beberapa orang yang menjadi makmumnya Nabi SAW. Dan itu terjadi ketika waktu duha. Demikian pula yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika mendatangi undangan Mulaikah, nenek Mulaikah, Mbah Mulaikah. Ini neneknya siapa? Anas bin Malik. Beliau membuatkan makanan untuk Nabi SAW. Lalu Rasulullah SAW datang ke rumah nenek Mulaikah. Kemudian beliau sholat, dan ketika itu Anas di belakang Nabi SAW bersama seorang anak yatim, dan di belakang beliau ada Mbah Mulaikah ikut jadi makmum.
Salat di rumahnya Mbah Mulaikah dan ketika itu di waktu duha. Sehingga sesekali salat duha berjamaah hukumnya diperbolehkan. Baik. Dari sini diperbolehkan adanya salat berjamaah ketika salat sunnah. Untuk yang disyariatkan maka boleh dirutinkan, sedangkan yang tidak disyariatkan berjamaah sifatnya sesekali. Contoh kasus. Ada orang selesai sholat di masjid, lalu dia pulang untuk sholat rawatib. Boleh enggak dia jadi imam bagi istrinya? Sholat rawatib, istrinya sholat wajib. Jawabannya boleh. Sehingga selesai sholat wajib di masjid, duhur, lalu pulang, nanti sholat 2 rakaat, ba'diyah duhur, jadi imam, sementara istrinya jadi makmum sholat duhur. Karena diperbolehkan adanya perbedaan niat antara imam dan makmum. Imamnya sholat wajib, makmumnya sholat sunnah, atau sebaliknya, imamnya sholat sunnah, makmumnya sholat wajib. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat ada orang yang sholat sendirian. Faqala, lalu beliau mengatakan, ala rajulun yatasaddaqu ala hadha fayusalli ma'ahu. Ada enggak orang yang mau bersedekah untuk orang ini lalu salat bersama orang ini? Sehingga yang sudah salat tadi boleh salat lagi untuk bersedekah kepada siapa? Yang ketinggalan. Wallahu alam. Kemudian pelajaran yang terakhir, hadis ini dalil bahwa salat sunnah itu yang paling afdal dikerjakan di rumah. Dan mohon diperhatikan, ini disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di Masjid Nabawi. Ada? Berarti ada jamaah yang sholat di Masjid Nabawi ketika umroh atau haji. Yang paling afdal kalau mau sholat sunnah itu di hotel atau di Masjid Nabawi? Di hotel atau di Masjid Nabawi? Di hotel. Yang paling afdal untuk sholat sunnah di hotel. Jika kita komitmen mengikuti sabda Nabi SAW bahwa sholat sunnah yang paling afdal adalah sholat yang dikerjakan di rumah, kecuali sholat wajib. Dan itu disampaikan oleh Nabi SAW di mana? Di Masjid Nabawi. Baik. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Nah, silakan. Ada hadis di mana Nabi SAW sesekali menjamak sholat tanpa sebab. Sebenarnya ada sebab, tapi Ibnu Abbas nggak cerita. Hadis itu dari Ibnu Abbas. Jama'a Rasulullah SAW as-salata baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya bil madinati min ghairi matarin. Rasulullah SAW pernah menjamak duhur dan asar, maghrib dan isya di Madinah bukan karena hujan. Di Madinah berarti bukan safar, bukan karena hujan, nggak ada sebab hujan. Udah? Ibnu Abbas ditanya, walimada? Lalu apa sebabnya Nabi SAW menjamak? Kata Ibnu Abbas, li'alla yuharrija ummatahu. Beliau tidak ingin memberatkan masyarakatnya. Cuman Ibnu Abbas nggak cerita sebab yang memberatkan masyarakat itu apa. Apakah cuaca dingin, ataukah apalagi misalnya becek? Karena ketika itu kan tidak ada jalan yang diaspal atau jalan yang dikonblok. Sehingga kalau becek ya becek serius. Apakah karena becek atau karena apa? Ibnu Abbas tidak bercerita. Ibnu Abbas hanya menyebutkan li'alla yuharrija ummatahu. Beliau tidak ingin memberatkan umatnya. Jadi ada sebab tapi beliau tidak cerita. Sehingga enggak boleh jamak tanpa sebab. Wallahu a'lam. Kalau tanya yang sebutan tadi imam sama makmum beda niat, kalau rakaatnya sudah beda, apakah boleh imam dan makmum rakaatnya beda? Jawabannya boleh.
Dan kita sering melakukan seperti itu. Sebagai contoh ya, imamnya sholat taraweh, makmumnya belum sholat isya. Sholat tarawehnya berapa rakaat? 2. Makmumnya sholat isya berapa? 4. Maka setelah imam dapat 2 salam, nanti makmum nambahi sholat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini beberapa hari belakangan ini ada pernah terjadi ketika sholat jamaah witir itu imam yang biasanya beliau sholatnya witir 3 rakaat, kemudian beliau mengimami di masjid yang 2/1 dan menggunakan hilal itu mengucapkan Yang mengeraskan. ya, kalau tidak mengeraskan niat, kalau tidak salah apakah sholat witir 2 rakaat bagian dari witir itu ya. Nah itu kemudian imamnya lupa, beliau tetap 3 rakaat. Sementara tadi sudah diucapkan bila 2 rakaat, tentunya imam juga sudah dalam hatinya 2 rakaat, makmum pun juga sudah 2 rakaat. Baik. Tidak diingatkan, tidak ada yang mengingatkan. Bagaimana? Nah, baik. Ada orang yang niat sholat taraweh ya, niatnya sholat 2 rakaat, tapi terlaksana 3 rakaat gitu. Hah? Bilanya itu mengatakan selalu rakaat ini mau witir kalau gitu. Berarti witirnya 2+1. Bilalnya komando sallu salatal witri rakaataini minal witri. Sallu salata rakaataini minal witri. Terus seharusnya 2. Baik. Pelaksanaannya 3 rakaat. Nah, bagaimana nasib sholatnya? Seharusnya 2+1, pelaksanaannya 3 sekaligus. Nah, sebenarnya niat itu lebih utamanya adalah niat jenis sholatnya. Yang lebih utama niat itu jenis sholatnya. Adanya perbedaan dalam pelaksanaan itu tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Contoh ya, saya niat sholat duhur, udah. Lalu karena saya lupa dapat 3 rakaat, salam. Kemudian setelah itu baru diingatkan, Pak kurang 1. Akhirnya saya nambahi 1 rakaat. Setelah saya nambahi 1 rakaat, maka saya sholat, kemudian tasyahud akhir, terus sujud sahwi. Udah. Seharusnya sholat duhur itu pelaksanaannya gimana? 4 rakaat sekaligus, di tengah ada tasyahud awal. Dan bisa jadi orang yang melafalkan niat, dia mengucapkan usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin. Nah, tadi cuma 3 rakaat sudah salam. Terus kita tambahi, ada perubahan dari apa yang tadi saya ucapkan dengan pelaksanaan kegiatan. Ada perbedaan enggak? Ada. Apakah sholat saya jadi batal? Tidak. Sehingga yang lebih penting adalah niat jenis sholatnya. Kamu sholat duhur itu 4 rakaat. Sehingga ketika kamu salah cuma ngerjakan 3, tambahi 1. Bisa dipahami insya Allah. Jadi niat itu yang penting, jenis sholatnya. Masalah pelaksanaan ada yang berbeda, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan. Dan terkadang begini, ada pertanyaan, Pak, kita kalau sholat taraweh itu kan kita tidak tahu imam ini mau witir atau belum witir. Kadang kita menebak-nebak, Arab takon sebelah isin, awalnya takon imam, Pak Imam witir durung. Nah, ini kan kita malu, dikirane sholat kok pengen cepet-cepet mulai. Padahal maksud kita pengen tahu niatnya apa. Cuman kita mau tanya ke siapa, bingung. Ini sudah witir belum ya? Sudah witir belum ya? Imam takbiratul ihram dia bingung, witir belum? Nah, akhirnya dia gambling, udahlah gambling, ngikuti imam, Allahu Akbar. Boleh nggak kayak gini? Sehingga dia sholatnya itu pokoknya madep mantep melu imam.
Mbah imam ini sholat 2 rakaat ataukah witir 3 rakaat, saya nggak tahu. Wallahu alam. Kalau dia niat satu paket ikut imam, seperti apa yang dikerjakan oleh imam, insya Allah sah. Sehingga sholat witir masuk dalam lingkup sholat taraweh. Maka dia niat satu paket taraweh bersama imam, saya ngikuti imam dari awal sampai akhir, insya Allah sah. Maka di titik kita nggak tahu kapan sholat witir dilakukan, insya Allah tidak mempengaruhi keabsahan. Demikian fatwa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i ketika beliau ngisi daurah di veteran ya. Itu mungkin sekitar tahun 2006 waktu itu saya ikut, dan ada kasus seperti ini. Dan beliau sampaikan ya cukup orang berniat ngikuti imam, insya Allah sholatnya sah, walaupun dia tidak tahu apakah 2 rakaat ataukah witir. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lewat kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah sholat sunnah ba'diyah dilakukan dengan jeda waktu agak lama dari sholat wajibnya? Misal setelah sholat duhur ada tamu datang sedangkan kita belum sholat ba'diyah, bolehkah dilakukan setelah tamu pulang untuk alasan lain atau untuk alasan yang lain? Jawabannya boleh, selama masih di rentang waktu duhur. Sehingga Anda selesai salat duhur terus ikut kajian. Nah, habis kajian terus baru salat ba'diyah. Boleh. Sehingga salat ba'diyah tidak harus nyambung dengan salat wajib, dalam arti Nabi SAW pernah tidak sempat sholat ba'diyah hingga pasca sholat asar, sebagaimana dalam hadis Aisyah, di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW sholat ba'diyah asar. Lalu ditanya, kok Anda sholat setelah asar? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, tadi ada Bani Fulan, dan saya melayani mereka sehingga saya tidak sempat ba'diyah duhur. Wahadi hiya, dan inilah sholat ba'diyah duhur, diqadha setelah asar. Wallahu alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.